Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Pada sesi kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu tajwid, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum mat. Ya, hukum mat. Apa itu hukum mat? Mat itu madda ya. Mat itu artinya panjang. Madda yamuddu maddan. Wa maddan fa wa maddan. Mat itu artinya panjang. Kemudian yang panjang itu apanya? Yang panjang adalah bunyi bacaannya. Bunyi bacaan apa? Bunyi bacaan huruf tertentu yang terkena hukum mat. Ya. Bunyi bacaan huruf tertentu yang terkena hukum mat, maka dia dibaca panjang. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu huruf tertentu itu yang seperti apa yang dibaca panjang? Ya. Bunyi seperti apa yang dibaca panjang? Ya, bunyi yang dibaca panjang adalah bunyi bacaan yang bertemu dengan salah satu huruf mat. Bertemu dengan salah satu huruf mat, ya, dengan harokat yang selaras dengan huruf tersebut. Nah, contohnya apa? Huruf mat itu apa saja? Huruf mat itu ada 3. Yang pertama adalah alif. Kemudian yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah waw. Ya. Yang pertama adalah alif, ya, dan waw. Nah, dalam bahasa ilmu iklal ini disebut sebagai huruf ilat ya. Nah, kemudian 3 huruf ini itu bisa menjadi huruf mat jika di sebelum huruf ini itu ada huruf ya yang berharokat selaras. Misalkan di sini adalah alif, yang selaras dengan alif itu adalah fathah. Yang selaras dengan ya itu adalah kasrah. Yang selaras dengan wawu adalah dhammah. Ya. Nah, ketiga huruf ini dalam keadaan mati, sukun. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini dibaca mat, baca panjang ya. Contoh misalnya, ini ada huruf ko pendek kan, tapi ketika ada alif di belakangnya ya menjadi begini. Nah, maka bunyi ko ini dibaca panjang, ko gitu ya, bukan ko tapi ko ya. Ini contoh lain, misalkan yang ini, yang ya, yang ya, misalnya begini, fa kasrah fi, tapi ketika di sini ada ya mati ya, maka bacanya menjadi fi, bukan fi ya, bukan fi tapi fi panjang. Kemudian wawu ya, contohnya apa? Contohnya jim domah ju, tapi ketika ketemu dengan wawu sukun maka dia menjadi ju, panjang ya, bacaannya menjadi lebih panjang ini. Oke, jadi prinsipnya mat adalah bacaan panjang ya, jadi bunyi bacaan yang panjang. Kenapa? Karena di situ ada huruf-huruf mat yang di depannya itu ada huruf berharokat yang harokatnya selaras dengan bunyi huruf tersebut, maka bacaannya menjadi dibaca panjang ya. Ko ketemu dengan alif mati menjadi ko, fi ketemu dengan ya mati dibaca fi, ju ketemu wawu sukun dibaca ju. Nah, ini ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke pembagian mat ya. Ini definisi mat sudah jelas ya, kita geser ke pembagian mat. Bagaimana pembagian mat? Ya. Mat itu nanti kita kelompokkan ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah mat asli. Yang kedua adalah mat far'i.
adalah mat asli. Mat asli. Mat asli, mat asli itu apa? Mat asli ya, itu adalah mat yang dia tidak bertemu dengan apa? Tidak bertemu dengan hal-hal lain yang mengubah keasliannya. Ya. Jadi mat asli itu adalah mat yang panjangnya satu alif dan dia tidak bertemu dengan qarinah yang lain yang menyebabkan panjangnya menjadi berubah dari satu alif. Ya. Di sini faktor-faktor yang berpotensi mengubah panjangnya mat itu apa saja? Yang pertama ini adalah hamzah, kemudian sukun, kemudian tasdid. Ya. Jadi mat asli adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah, tidak bertemu dengan sukun, tidak bertemu dengan tasdid sesudahnya. Maka ini disebut sebagai mat asli. Tapi kalau ketemu dengan hamzah, ketemu dengan ya sukun sesudahnya, ketemu dengan tasdid sesudahnya, maka itu sudah bukan mat asli lagi. Kenapa? Karena panjangnya tidak lagi menjadi satu alif, tapi terus berkembang. Panjangnya nanti berubah lebih dari satu alif. Contohnya Qola, ini panjangnya satu alif. Nah, setelah huruf mat ini di belakangnya tidak ada hamzah, tidak ada sukun, dan tidak ada tasdid, maka ini disebut sebagai mat asli. Panjangnya berapa? Panjangnya tetap satu alif, tidak ada perubahan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, kalau misalkan setelah huruf mat itu di situ ada salah satu di antara ini ya, hamzah, sukun atau tasdid, maka panjang bacaannya itu menjadi bergeser, tidak hanya satu alif tapi bertambah, maka bukan lagi menjadi mat asli. Contoh ja ya, tapi kemudian di belakangnya ada hamzah, ja'a, maka panjangnya tidak hanya satu alif, dia panjangnya menjadi berapa? Jadi 3 alif ya, atau 2 alif setengah ya, panjangnya 2 alif setengah. Ini disebut sebagai mat wajib muttasil. Ja'a itu 2,5 alif ya, 2,5 alif. Jadi panjangnya lebih dari 1 alif. Kenapa? Karena ada ini. Oke, jadi saya garis bawahi lagi bahwa mat itu dikelompokkan, jumlahnya ada banyak ya, tapi mat itu dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama mat asli, yang kedua mat far'i. Jadi mat asli itu adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun atau tasdid. Contohnya lola ya. Sementara itu mat far'i adalah mat yang bertemu dengan hamzah, dengan sukun atau dengan tasdid sesudah huruf mat tersebut, sehingga bacaannya itu panjang, bacaannya sudah bergeser, tidak lagi satu alif tapi bertambah dari satu alif ya. Jadi pembagiannya seperti itu. Nah, mat asli sendiri itu jumlahnya ada 6 ya, nanti kita bahas. Mat asli ada 6, kemudian mat far'i jumlahnya ada 10. Jadi mat asli ada 6 jenis, kemudian mat far'i ada 10 gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu nanti kita bahas ya di sesi selanjutnya, kita bahas mat asli itu apa, mat far'i itu apa saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.